Halo teman-teman semua, kali ini kita akan membahas soal UTS Kalkulus 1 atau Kalkulus Diferensial tahun 2018. Nah, untuk soal pertama, jika diketahui mutlak 2x min 3 kurang dari 1 dan 2x kurang dari 3, maka tentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, untuk mutlak 2x min 3 kurang dari 1, maka akan menjadi seperti ini ya. Ingat-ingat fungsi yang kemarin, fungsi nilai mutlak, pertidaksamaan nilai mutlak ya. Oke, jadi kemudian masing-masing ruas kanan dan kiri kita bagi 2, jadi hasilnya X lebih dari 1 kurang dari 2. Kemudian untuk pertidaksamaan 2X kurang dari 3, maka akan menghasilkan X kurang dari 3/2. Nah, dari pertidaksamaan tadi, kita gabungkan di dalam garis bilangannya ya. Jadi nilai pembuat nolnya tuh ada 1, 3/2 sama 2. Kita buat garis bilangannya. Jadi untuk pertidaksamaan nilai mutlaknya itu nilai X yang memenuhi itu adalah di antara 1 sampai 2. Kemudian untuk yang X kurang dari 3/2, maka grafiknya seperti ini gambarnya. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya itu adalah daerah yang diarsir. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X lebih dari 1 kurang dari 3/2 dan X anggota bilangan mutlak gitu. Oke, kemudian untuk soal yang nomor 2. Soal yang nomor 2 yaitu tentukan fungsi inverse dari fx sama dengan 2 log x min 1. Oke, ingat-ingat lagi ya fungsi inverse. Jadi fx-nya ini kita jadi misalkan y, jadi y sama dengan 2 log x min 1. Nah, kemudian ingat-ingat lagi tentang logaritma ya. Jadi misalkan nih ada jadi sini ya. Jadi ada A pangkat B sama dengan C, maka ini bisa kita tulis jadi A log C sama dengan B. Nah, kemudian yang persamaan Y sama dengan 2 log X min 1 kita ubah jadi X min 1 sama dengan, itu lihat lagi ya yang di pertidaksamaan, jadi 2 pangkat Y. Sehingga X sama dengan 2 pangkat Y plus 1, jadi nah kemudian Y-nya ini kita rubah lagi jadi X. Jadi F inverse X itu sama dengan 2 pangkat X plus 1 gitu. Jadi seperti itu. Kemudian kita lanjut ke nomor 3. Diberikan fungsi fx sama dengan 2x plus 1. Kemudian gx sama dengan x pangkat 2 dan hx sama dengan 2 per x min 1. Nah, di sini tentukan F bundaran G bundaran H beserta domainnya. Jadi F bundaran G bundaran H itu sama dengan F dalam kurung G dalam kurung HX. Nah, jadi ngerjainnya dari belakang. Jadi F, G, HX-nya dulu. HX berapa? HX itu 2 per X min 1. Kemudian F, nah kita masuk ke persamaan Gx-nya. Jadi X-nya kita ubah ke jadi 2 per X min 1. Sehingga persamaan Gx-nya jadinya F 2X min 1 pangkat 2 gitu ya. Kemudian lihat di persamaan fungsi fx. X-nya nanti kita ubah jadi 2 per X min 1 kuadrat. Sehingga jadinya 2 kali 2 per X min 1 dikuadratkan plus 1. Oke, kuadratnya kita hilangin. Jadi 2 kali 4 per X min 1 kuadrat plus 1 gitu. Oke, kemudian nah itu kemudian kita kalikan aja, jadinya 2 kali 4 kan 8. Oh, kuadratnya kita ini dulu ya, kita ubah jadi x kuadrat min 2x plus 1. Sehingga jadinya 8 per x kuadrat min 2x plus 1 plus 1-nya langsung kita ubah aja jadi x kuadrat min 2x plus 1 per x kuadrat min 2x plus 1. Nah, jadinya
x kuadrat min 2x plus 1, pembilangnya itu berarti x kuadrat min 2x plus 1 tambah 8 sama dengan plus 9. Oke, jadi ini adalah fungsi dari apa tadi? F bundaran G bundaran H ya. Nah, untuk domainnya itu berarti semua anggota bilangan real kecuali, ingat kalau misalnya bentuknya pecahan kayak gini kan penyebutnya nggak boleh sama dengan 0 ya. Berarti penyebutnya itu kan x kuadrat min 2x plus 1 kita faktorkan jadi x min 1 dikuadratkan. Nah, jadi x min 1 tidak boleh sama dengan 0 sehingga x tidak boleh sama dengan 1. Jadi domainnya itu semua anggota bilangan real kecuali x tidak boleh sama dengan 1, kecuali 1 gitu. Nah, untuk soal yang nomor 4, di sini ada pembuktian limit, skornya 20. Oke, jadi buktikan bahwa limit x mendekati 1 dari x kuadrat min 4x plus 1 sama dengan min 2. Oke, ingat-ingat lagi tentang pembuktian limit menggunakan definisi ya. Definisi epsilon delta ya. Nah, jadi diberikan bilangan epsilon lebih dari 0. Jadi epsilonnya itu positif, akan dicari bilangan positif delta. Positif delta itu kan artinya delta lebih dari 0 ya. Sedemikian hingga jika 0 jika mutlak x min c. Nah, nanti c-nya berapa? C-nya itu kan 1 ya, x mendekati 1. Mutlak fx dikurangi L akan kurang dari epsilon gitu ya. Nah, ini tadi c-nya itu kan 1. Lalu fx-nya itu berapa? Fx-nya itu kan fungsi limitnya ya, berarti x kuadrat min 4x plus 1. L-nya itu berapa? L-nya negatif 2, berarti dikurangi dalam kurung negatif 2 kurang dari epsilon. Nah, nanti ini yang akan kita buktikan. Jadi kita mencari delta. Delta itu sama dengan berapa sehingga memenuhi fx dikurangi L mutlak fx min L kurang dari epsilon gitu. Oke, jadi tahapnya seperti ini sehingga diperoleh mutlak fx min L itu kan sama dengan mutlak fx-nya kita tulis ya, x kuadrat min 4x plus 1 dikurangi L-nya tadi negatif 2, berarti dikurangi dalam kurung negatif 2. Berarti x kuadrat min 4x plus 1 plus 2 sama dengan plus 3 ya. Berarti ini difaktorin aja, nanti ketemunya x min 1, x min 3. Jadi, nah ingat teorema mutlak, sifat-sifat mutlak. Jadi ini akan bisa kita ubah jadi mutlak x min 1 kali mutlak x min 3. Oke, ini maaf sekali karena ada kesalahan teknis. Jadi untuk tahap-tahap selanjutnya bisa kalian lihat sendiri ya. Dan nanti untuk hasil akhirnya itu bahwa nilai limit tersebut terbukti benar. Lanjut ke soal nomor 5. Diketahui fx sama dengan x kuadrat untuk x kurang dari 2 dan x min 2 untuk x lebih dari sama dengan 2. Gambarkan grafiknya dan selidiki limit dari fungsi tersebut. Oke, jadi gambar grafiknya ya. Gimana sih cara gambar grafiknya? Oke, ini anggap aja ini lurus ya. Jadi pertama-tama kita ambil x-nya itu kan x sama dengan 2. Kalau x sama dengan 2 kan yang kita ambil x2 untuk x kuadrat. Berarti kalau x-nya 2 kan x kuadratnya kan 4 ya. Nah, terus itu kenapa buletannya nggak penuh, itu karena x kurang dari 2, jadi x-nya tuh nggak 2 untuk yang grafik x kuadrat itu. Nah, kemudian yang x min 2 itu kita masukin x sama dengan 2, kan nanti y-nya ketemu 0, jadi bulatannya di titik 2,0. Nah, itu kenapa bulatannya penuh, itu karena x-nya kan lebih dari sama dengan 2, jadi 2-nya itu kan masuk ke dalam bulatan itu. Jadi ya kurang lebih grafiknya seperti itu sih.
Kemudian untuk membuktikan apakah limit fungsi tersebut itu ada atau enggak, tuh pakai kita cari limit kanannya, terus kita nanti cari limit kirinya, terus kita bandingin apakah limit kanan sama dengan limit kiri atau sebaliknya. Nah, ini untuk limit kanannya kan kita masukin nih x-2, x-nya kita masukin 2 kan ketemunya 0 nih, berarti limit kanannya hasilnya 0. Untuk limit kirinya kita masukin juga limit kirinya x kuadrat 2 kuadrat sama dengan 4. Nah, ternyata limit kanan tidak sama dengan limit kiri kan, 0 tidak sama dengan 4. Jadi limit kanan tidak sama dengan limit kiri. Oke, jadi kesimpulannya, jadi fx itu tidak mempunyai nilai limit untuk x mendekati 2 gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke soal terakhir, soal nomor 6. Ini skornya 20. Nah, di sini y sama dengan u pangkat n ya, ini saya ganti x pangkat n karena kan turunannya terhadap x nanti, dy per dx. Nah, jadi penyelesaiannya yang ditanyakan dy per dx kan kalian udah tahu ya, mesti kan kalau dy per dx dari x pangkat n itu kan n kali x pangkat n min 1. Nah, tapi di sini tuh kalian disuruh membuktikan dari mana sih kalian dapat n x pangkat n min 1 itu. Nah, cara membuktikannya tuh seperti ini. Jadi kalau y sama dengan x pangkat n, berarti kalau y plus delta x itu kan x-nya tinggal ganti x plus delta x gitu ya, berarti jadinya seperti itu. Terus kita kurangi, kan jadinya delta y sama dengan dikurangi ya, berarti x plus delta x pangkat n dikurangi x pangkat n. Nah, sama dengan x plus delta x pangkat n. Oke, kalian ingat enggak pangkat dari kalau x plus y pangkat n? X plus y pangkat n itu kan nanti hasilnya binomial ya, urutan binomial. Nah, hasilnya tuh ini. Jadi kombinasi n0 x pangkat n y pangkat 0, terus kombinasi n1 x pangkat n min 1 y pangkat 1, dan seterusnya. X-nya nanti n-2, pangkat n-2, n-3, dan seterusnya. Kalau y-nya nanti pangkatnya naik-naik sampai y pangkat n. Gitu. Terus kombinasi n0 itu kan sama dengan 1. Jadi hasilnya kalau y pangkat 0 kan juga 1 kan, sehingga hasilnya x pangkat n plus kombinasi n1 x pangkat n-1 y pangkat 1 plus dan seterusnya sampai y pangkat n. Y pangkat n itu dari, karena kombinasi n itu kan sama dengan 1, terus x pangkat 0 juga sama dengan 1. Nah, kita masuk ini di situ. Nah, di situ ada x pangkat n sama min x pangkat n, jadi kita coret aja. Kemudian tinggal tersisa n kali x pangkat n min 1 delta x plus titik-titik sampai delta x pangkat n. Nah, kita keluarin delta x-nya, sehingga delta x dikali n x pangkat n min 1 plus dan seterusnya sampai yang paling belakang sendiri kan berarti delta x pangkat n min 1 ya. Nah, kemudian berarti kalau nyari delta y per delta x itu gimana? Delta y per delta x kan berarti artinya limit x mendekati x, limit delta x mendekati 0 dari fungsi yang tadi, dari delta y-nya. Dari sama dengan delta x dalam kurung n x pangkat n min 1 plus titik sampai delta x pangkat n min 1 per delta x. Nah, jadi delta x sama delta x kan dicoret-coret. Kemudian delta x kan mendekati 0. Kita masukin nih delta x-nya tuh 0. Nah, berarti kan yang plus titik-titik itu kan mengandung delta x, berarti kan itu hasilnya 0, 0. Sampai belakang kan delta x pangkat n min 1 kan 0, berarti tinggal tersisa n x pangkat n min 1. Nah, oke, sekian dulu ya.